welcome back to Ernita Danu Channel random yang bisa bahas apa aja dan isinya suka-suka. Nah, selamat datang di lanjutan dari vlog seri Le Journey to Bandung, perjalanan trip keluarga kecil kami ke Kota Kembang di Bandung gitu ya. Kalau kemarin episode pertama, seri pertama itu lebih ke perjalanan dari Jogja sampai ke Bandung. Nah, hari ini bener-bener yang full explore Bandung. Kita cuma punya waktu 1 hari ini doang karena besoknya udah pulang gitu ya. Jadi di hari kedua, hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 itu kita bener-bener jalan-jalan full. Pagi tuh naik bandros, habis itu ke Museum Geologi, terus mampir ke Bandung Zoological Garden, terus makan siangnya di Nara Park, terus malamnya cari oleh-oleh di Kartika Sari, dan kita menutup dengan makan malam atau dinner sesundaan gitu di Pavilion Sunda. Nah, seperti apa keseruannya? Jujur awal tuh kita sempat agak galau karena pagi hari waktu kita sarapan di hotel tuh hujan gerimis, terus kayak aduh gagal nggak nih ya jalan-jalannya. Tapi alhamdulillah ternyata hujannya berhenti, jadi kayak bener-bener ngerasain Bandung selepas hujan tuh vibes-nya syahdu dan adem banget. Dan inilah perjalanan kami yang pertama, naik bandros dulu. Ada ikonnya Kota Bandung atau Jawa Barat ya, dan kita semuanya udah tahu pas. Nah, ini namanya Gedung Sate ya, atau Gedung Hebe. Nama aslinya bukan sate, nama aslinya Hebe. Hebe itu Government Bedrijven, gedung pemerintahan atau gubernur, yang dimana ibu kota Hindia Belanda dari Jakarta itu mau dipindahkan ke Bandung. Itulah tadi secuplik penjelasan dari Kang Maul yang adalah merupakan guide kita, ada di atas bis bandros gitu ya. Kepanjangan dari Bandung Tour on Bus, 20.000 aja. Kemarin aku sama suamiku dan anakku kita cuman bayarnya 2, jadi yang anakku nggak dihitung, jadi cuman 20.000 kali 2, 40.000 aja udah muter-muter kota Bandung gitu kan. Dapat penjelasan banyak tentang sejarah, terus juga jalan-jalan protokoler di sana, gedung-gedung, bangunan-bangunan yang istimewa. Kita lewat banyak jalan yang ikonik juga, sangat menghemat waktu buat yang nggak sempat keliling-keliling. Dan karena halte atau tempat pemulainya dan juga berhentinya di depan Museum Geologi, makanya kita sekalian cus ke sana setelah turun dari bandros. Jalan-jalanlah kita di Museum Geologi yang tiket masuknya murah banget. Satu orangnya nggak nyampe 10.000, kayaknya cuma 5.000-an apa ya. Jadi kita muter-muter di sana, lihat banyak koleksi bebatuan, fosil-fosil dino. Yang mana nih fosil dino adalah favoritnya Anan, meskipun dia sempat takut sama satu fosil atau kerangka gajah raksasa gitu. But so far so good, lumayan happy meskipun agak ngantuk sedikit ya si Anan. Ada Anan takut po? Iya. Bagus kan? Bagus nggak? Nah, di Museum Geologi Bandung mungkin seperti yang sudah terlihat di tadi ya, beberapa footage yang sempat aku ambil meskipun nggak banyak, Anan tuh sebenarnya bingung sama batu-batu. Ya namanya juga Museum Geologi, anak masih umur 3 tahun tuh masih bingung nggak sih mau ngapain. Cuman aku senangnya dia lumayan excited meskipun dia takut sama fosil gajah gede banget yang ada di main entrance-nya Museum Geologi. Itu another drama yang harus kami hadapi sih sebagai orang tua. Tapi untungnya ketika udah mulai masuk ke sesi ke area yang fosil-fosil yang lebih kecil-kecil gitu ya, ada juga fosil ikan purba gitu. Nah, dia seneng banget karena dia waktu itu lagi suka banget sama Megalodon dan Mosasaurus. Jadi dia terobati di situ, benar-benar seneng dan enjoy. Sampai akhirnya di luar karena kami capek, kita sempat duduk-duduk dulu ngemper sedikit di kursi-kursi yang ada di sekitaran Museum Geologi Bandung sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan yang paling ditunggu-tunggu sama Anan karena kita mau ke Bandung Zoological Garden. Kita naik gokar lagi sampai ke sana. Tujuan utamanya ke Bandung Zoological Garden adalah mau lihat jerapah. Kenapa? Karena di Jogja nggak ada jerapah, di Solo Safari juga nggak ada jerapah. Jadi benar-benar wishlist kita, terutama Anan dan juga aku, adalah melihat jerapah langsung di kebun binatang. Makanya kita mantap banget ke Bandung Zoological Garden. Kita OTW ke Bandung Zoo naik gokar, dan di sini kita sudah sampai ke area tiket boxnya.
Satu orang bayarnya 50.000 karena kita kesananya pas weekday, dan karena Anan udah dihitung juga jadi 50 kali 3 ya 150.000. Lumayan banget sih, tapi untuk harganya agak-agak 11-12 sama Gembira Loka Zoo ya. Di sini aku merasa vibes-nya tuh kayak vibes Gembira Loka tapi zaman-zaman aku masih kecil. Jadi rasanya nostalgia banget gitu ya, lihat ambience-nya dan juga fasilitasnya. Apa dek? Udah jadi kota bu. Ikan. Cok. Waktu hamil tuh kenangannya ini, makanya kamu kayak itu berken namanya. Ada beberapa hewan yang sebenarnya sama-sama aja sih kayak di Jogja, di Gembira Loka. Kayak binturong juga ada, tapir ada. Tapi yang paling ditunggu-tunggu banget adalah habis ini nih karena ketemu jerapah. Itu tuh. Wah, akhirnya ketemu jerapah. Emang kasihkan makanan. Mau ngasih makanan. Kasih makanan. Meskipun tadi tuh kayak ribut minta ngasih makan gitu nggak sih, tapi setelah aku tanya lagi ternyata dia takut, jadi nggak jadi mau ngasih makanan, malah ngajak pergi gitu ya untuk lihat hewan-hewan yang lain. Akhirnya kita jalan-jalan lagi mencari hewan yang belum kita lihat di Bandung Zoo. Itu yang enggak Ngajak Anan ngobrol. Sendirian nggak ada orang, nggak ada temannya kucing. Kamu punya yang kucing temenan nggak? Apa kata kucingnya? Punya teman nggak kucingnya? Nggak punya. Temen aku tinggal di rumah. Aku ada sendirian sini. Iya. Apa itu dek? Biji es. Biji egg. Coba ibu lihat. Nih. Oh, itu namanya biji egg emangnya? Papa. Oh. Udah muter-muter di Bandung Zoological Garden dengan segala drama tipis-tipis yang terjadi gitu ya. Ada sempat tantrum dikit tapi masih aman lah ya, masih bisa terkendali. Mungkin tantrumnya adalah karena lapar dan ngantuk dan capek. Nah makanya kita gas cari tempat makan. Nah jujur aku lumayan bingung sih cari tempat makan di Bandung tuh karena banyak kan kafe-kafe gitu. Tapi ada satu kafe yang benar-benar mencuri hati aku penasaran banget, yaitu Kenara Park. Lokasinya nggak di tengah kota Bandung tapi udah agak minggir, udah agak naik ke area-area Dago kalau nggak salah. Nah di situ ketika kami dapat gokar dari Bandung Zoological Garden mau ke Nara Park, itu driver gokarnya sempat kayak nakutin gitu loh. Akang AA-nya driver gokarnya bilang nanti kalau dari atas susah loh bu dapet gokar turunnya dan sebagainya, tapi kita bismillah aja lah, pokoknya semoga ada jalan gitu ya. Jadi kita naik gokar menuju ke Nara Park dan surprisingly we're so happy in Nara Park. Areanya luas banget, banyak ruang terbuka hijaunya yang bisa dipakai buat lari-larian bocil kayak gini. Terus banyak hewan-hewan juga yang menarik buat anak-anak. Apa nak? Itu ya? Oh, itu dia kura-kuranya. Yang paling gede mana? Itu yang paling gede di sana. Yang pendek mana yang pendek? Ada berapa burung hantunya? 2.
Yes, dan part paling bikin happy di Nara Park adalah karena servisnya bener-bener bintang 10. Aku kasih jadi 10. Saking serunya. Jadi begitu kami datang udah disambut dengan sangat ramah. Terus habis itu dari depan itu kan tempatnya agak turun gitu nih, tempat makannya. Nah, kita turunnya itu ditemenin sama salah satu staffnya dari Nara Park yang benar-benar menyambut kita like an old friend, like a family gitu loh, bener-bener dikawal, disambut, tapi dikawalnya tuh kayak yang bikin risih gitu loh, kayak ditanya-tanyain dari mana dan segala macamnya. Ramah banget, pokoknya hospitality-nya juara banget ya untuk Nara Park. Kita dicariin tempat dan posisinya di sana tuh modelnya kayak banyak outlets makanan, tapi kita pesennya satu pintu aja gitu, pembayarannya juga satu pintu, tapi bisa ngerasain macem-macem. Dan ada beberapa menu yang sudah aku pesen kemarin gitu ya, banyak menu sharing karena porsinya lumayan gede-gede gitu kan. Dan yang paling happy adalah karena di sana tuh ada kayak padang rumput luas banget, jadi di situ Anan sangat bahagia lari-lari dan ada juga anak kecil lainnya ikutan lari-lari, jadi dia kayak punya teman baru gitu. Di sana juga ada semacam mini zoo-nya, jadi ada sulcata, ada kura-kura daratnya di sana, ada juga burung hantu dan berbagai macam hal yang menarik gitu lah buat anak-anak. Yang jelas aku senang di situ Anan mau makan dan dia mau main-main lari-lari. Wah, I'm so happy. Kalau dari segi makanan rasanya juga enak. Kalau harga memang agak pricey, tapi menurutku worth the price sih. Kayak dengan bayar segitu agak pricey sedikit, tapi kita dapat experience yang sangat menyenangkan dan juga makanan yang enak. Jadi no problem for me. Akhirnya dari Nara Park ketakutan kami tidak terjadi. Kita bisa dapat driver gokar balik ke hotel gitu ya untuk istirahat karena malamnya itu mau belanja di Kartikasari. Nah, sebelum itu kita tuh pengen banget beli kopi aroma tapi nggak sempat keluar lagi, jadi akhirnya beli lewat GoMart ya, pokoknya itulah. Kita beli secara online, jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada online store-nya tapi bisa dibeli lewat GoSend atau GoMart gitu. Nah, akhirnya kita memanfaatkan itu di GoMartin sampai ke hotel. Terus malamnya seperti yang aku bilang tadi, kita gas belanja oleh-oleh ke Kartikasari, sengaja nyari yang di Jalan Juanda, jadi yang Dago area bawah, nggak terlalu jauh dari Hotel Neo di Pati Ukur tempat kami menginap. Dan juga waktu itu aku milih situ karena nggak cuma jual makanan-makanan aja, tapi ada beberapa booth kayak baju dan sebagainya macamnya. Jadi siapa tahu pengen beli yang lain, bisa sekalian beli di situ. Yuk. Anan jadinya dapat apa? Hot Wheel. Sudah belanja di Kartikasari, emang nggak terlalu banyak sih, karena kami kalau misalnya jalan-jalan keluar kota gitu, ada beberapa oleh-oleh yang hacksnya adalah nyicil beli online dulu. Jadi sebelum berangkat udah beli oleh-oleh beberapa yang istilahnya sekiranya awet-awet, agak kayak keripik-keripikan gitu, jadi kayak ya kita mengurangi barang bawaan. Jadi benar-benar yang dibeli di Kartikasari itu yang bolen, karena itu posisinya kan nggak bisa bertahan lama, jadi kayak harus dibeli dadakan gitu. Terus di sana ya seperti yang sudah dilihat di video tadi, Anan mendapatkan Hot Wheel Boys, namanya juga anak laki ya. Dia dapat Hot Wheel satu renteng isi 5. Terus juga kita sempat beli kaos buat Anan juga. Jadi kayak yang ya our mission to Kartikasari is done. Terus juga sempat diguyur hujan lagi Bandung malam itu, makanya kita OTW-nya pakai gokar terus, termasuk makanan. Kita menutup malam di Bandung malam terakhir dengan makan sesundaan gitu ya, makan ala Sunda banget. Kita makan di Pavilion Sunda. Wah, ini sih juga juara banget. Tuh, kayak si foto ikannya si foto tuh. Oh iya. Wah, ikannya udah banyak ya. Hati-hati ya. Mana? Ikannya. Di dalam situ. Yang Gimana bilangnya tadi? Mas,
Anan beli ini di mana tadi? di di Timoti itu yang deket yang sama pink-pink itu yang itu Dapat segini ya? diceklik Sebentar ya, kita buka ya. Mau dibuka? masih juga. Sorry banget tapi ya, yang sempat kerekam tuh cuman ambience dari pavilion Sundanya aja. Tapi dia modelnya family resto yang proper lah kalau buat bawa anak-anak dan juga keluarga gitu ya. Terus di sana itu aku nggak sempat ngerekam makanannya, tapi ada fotonya yang tadi udah aku tunjukin juga sedikit gitu ya. Di sana my favorite is nasi tutuk oncom. Oh my god, itu bener-bener aku nyampe habis satu bakul sendiri buat satu porsi. Itu aku habis sendiri karena aku tadinya tuh takutnya nggak habis atau gimana, tapi ternyata aku habis dan bahkan aku nambah nasi biasa, nasi putih. Dan di sini juga lucu banget karena Anan tuh biasanya kemarin tuh mau makan tapi porsinya nggak terlalu banyak gitu, yang penting ya udah mau makan aja, masuk ke dalam badan, perut dan mulutnya gitu. Tapi bener-bener di pavilion Sunda itu Anan makannya banyak banget ya, makan nasi putih sama gurame bakar bener-bener sebanyak itu. Sampai kalau aku lihat-lihat ya, dia tuh makannya 2 porsi, 2 kali lebih banyak daripada biasanya, bener-bener sebanyak itu makannya. Jadi kayak aku seneng banget di situ, my heart is so full. Bener-bener makanannya tuh pilihannya banyak, menunya mulai dari ayam, ikan, terus daging dan sebagainya macamnya, semuanya diolah dengan modelan Sunda, termasuk sesambel-sambelnya, lalapannya. Wah bener-bener mantap banget sih. Kayaknya kalau aku ke Bandung lagi aku akan makan di pavilion Sunda lagi, meskipun orang-orang Bandung tuh banyak yang bilang aduh enakan di sana teh, sebenarnya enakan di situ teh, sebenarnya di sana di situ. Tapi kayaknya menurut aku dari segi tempat dan sebagainya macamnya gitu ya, kalau untuk keluarga itu kayaknya pavilion Sunda layak dicoba, mantap. Wah aku kayaknya bakalan balik ke sana lagi kalau ke Bandung lagi. Dan wah nasi tutuk oncomnya luar biasa. Aku nggak nyangka aku ternyata doyan nasi tutuk oncom, dan aku akan mencari di Jogja nasi tutuk oncom lain, apakah rasanya kira-kira sama atau beda. Kita akan cari tahu kemudian ya. Yang jelas kita makan di pavilion Sunda tuh enak banget, bener-bener se-happy itu. Dan itu adalah penutup dari video kedua ini. Seri kedua ini tunggu part 3-nya. Di part 3 besok kita akan lebih banyak sekalian review Hotel Neo di Pati Ukur, tempat kami menginap selama 2 malam di Bandung, plus sekalian perjalanan balik dari Bandung ke Jogja. Nah kalau kemarin berangkatnya pakai kereta api Lodaya, pulangnya besok pakai kereta api Malabar. Seperti apa keseruannya? Ditungguin ya. Terima kasih buat udah nonton untuk video kedua ini. Semoga suka, menghibur, bisa sedikit memberikan informasi dan gambaran tentang jalan-jalan di Bandung juga, dan pokoknya semoga bermanfaat buat semuanya. Meskipun tujuannya sebenarnya aku bikin ini untuk dokumentasi aja sih, kayak untuk mengenang perjalanan, biar besok kalau Anan udah gede dia bisa lihat lagi dan kayak inget-inget, oh ternyata aku dulu kecil pernah kesini gitu. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.